Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Renita Afilia. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah, jurusan Ilmu Komunikasi Humas, semester 1 kelas B. Di sini saya akan meresum atau mengulang kembali mata kuliah psikologi yang diampu oleh dosen Devi Erianti MPD dengan materi berjudul ingatan. Ingatan adalah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Contohnya seperti kita tuh melihat memori. Ingatan tuh sama aja kayak memori ya. Nah, kita tuh kayak lihat lagi nih, kayak bahasanya flashback atau ngeliat masa lalu gitu loh. Ingatan yang masa lalu di flashback kayak gitu loh. Nah, pada umumnya informasinya tuh emang ingatan tuh semuanya cangkupan itu dari masa-masa yang lampau. Nah, umumnya para ahli juga memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Kayak yang aku tadi bilang, kata-kata itu tuh semuanya para ahli juga bilangnya kayak bahasa kita nih, bahasa anak muda sekarang bilangnya flashback. Nah, dalam proses mengingat informasi itu ada 3 jenis, 3 tahapan maksud aku. Tahapan pertama ada masukkan informasi atau bisa dibilang encoding. Tahapan yang kedua, fungsi penyimpanan atau storage. Fungsi yang ketiga, fungsi menimbulkan kembali atau retrieval. Nah, menimbulkan kembali ingatan itu yang udah disimpan itu ada cara-caranya. Cara yang pertama itu disebut namanya recall. Recall itu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa adanya petunjuk. Contohnya, mengingat nama seseorang tanpa kehadiran orang yang dimaksud. Jadi kayak kita ingat nih nama teman kita, tapi kita tuh nggak ngeliat si muka orangnya itu. Jadi kita cuman kayak, oh si ini kemarin misalnya nih, contohnya namanya Budi. Nah, si Budi tuh kemarin habis minjem pulpen aku gitu loh. Nah, atau bisa lagi gibah. Biasanya anak cewek sih. Terus yang kedua, ada sebutannya recognize. Nah, itu tuh proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk. Contohnya, mengingat nama seseorang saat berjumpa, atau mengingat sesuatu, misalnya tempat ini, ingat tempat, terus ada apa di tempat itu, kayak kenangan apa gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Kayak misalnya kita datang ke kafe. Nah, kafe itu tuh tiba-tiba kita tuh keinget sama orang yang atau enggak kegiatan apa di kafe tersebut gitu loh. Yang ketiga itu ada reintegrative, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan sebagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Contohnya, seseorang ditanya tentang sebuah nama, maka akan teringat banyak hal tentang nama tersebut. Jadi kayak aku lanjutin nih, kafe ketemu sama orang, ingat kafe ketemu sama orang. Nah, si orang itu tuh pasti punya nama dong.
namanya siapa, terus apa aja tuh kegiatan di kafe waktu itu sama si orang itu, terus kayak orang itu tuh siapa di lingkup kehidupan kalian, kayak misalnya ternyata dia adalah mantan kamu, atau teman dekat kamu, nah HTS atau apapun itu. Nah itu si orang itu tuh punya cerita apa yang benar-benar, pokoknya sebutin nama nih, misalnya sebutin nama terus atau gas ngelihat barang yang pernah dikasih, tiba-tiba kalian kayak flashback semua kenangan gitu, contohnya kayak gitu. Terus ada ingatan juga ada jenis-jenisnya, ada ingatan jangka pendek yang segera. Nah, ada ingatan jangka pendek kerja, ada ingatan jangka pendek perantara, ada ingatan jangka panjang kerja, ada ingatan jangka panjang arsip. Kita jelasin yang pertama dulu. Ingatan jangka pendek segera. Ingatan jangka pendek segera adalah tempat dalam otak yang menampung informasi baru yang masuk. Jadi informasi pertama kali yang kita terima melalui panca indera kita akan masuk dalam ingatan itu. Jadi kayak misalnya kita tuh lagi nulis gitu. Nah, si mata kita ngeliat tulisan itu, misalnya di kertas, ngeliat tulisan itu, kayak tiba-tiba keinget. Contohnya yang simpelnya kayak gitu. Yang kedua aku jelasin tentang ingatan jangka pendek kerja. Jangka pendek kerja tuh dapat diandaikan kayak buku catatan yang terbuka di meja kerja kita atau meja belajar. Gak usah buku kerja, buku tugas gitu loh. Nah, memori ini tuh difokusinnya pas lagi kayak gitu. Jadi kayak misalnya buku catatan yang terbuka gitu di meja. Nah, ingatan jangka pendek perantara. Ingatan jangka pendek perantara itu kayak contohnya buku catatan yang diletakkan di sudut ruangan. Terus kita tuh dapat mengambilnya pas kayak kita lagi perlu aja. Terus kalau misalnya buku itu menurut kita nggak penting, ingatan kita juga bakal anggap itu buku disimpan di sudut kayak gitu juga udah gak penting gitu loh. Terus yang ketiga aku jelasin yang ingatan jangka pendek yang keempat aku jelasin ingatan jangka panjang kerja. Ingatan jangka panjang kerja itu pengetahuan yang diperlukan sehari-hari. Jadi kayak misalnya matematika kan ngitung-ngitung ya, misalnya ngitung duit, paling sering tuh ngitung duit, ngitung uang. Tuh sering banget kan ngitung uang, pasti gak akan jauh. Nah, sering tuh kita ngitung uang, ngitung buat ongkos bensin lah, buat jajan lah. Itu udah jadi sehari-harian kan, diperlukan sehari-harian. Atau mungkin nggak duit doang, banyak hal lain. Terus ingatan yang kelima ada ingatan jangka panjang arsip. Jangka panjang arsip itu ingatan yang tidak kita gunakan atau pengetahuan yang tidak kita gunakan saat ini atau tidak akan digunakan untuk waktu lama.
Ingatan yang disimpan makin lama atau tentunya semakin banyak sehingga banyak hal yang ditumpuk membuat ingatan yang pertama disimpan sulit untuk diingat kembali. Jadi kayak ingatan tuh pasti selalu muncul bertambah terus kan. Makin banyak lah istilahnya ingatan tuh. Nah, si ingatan tuh makin banyak bertambah gitu kan. Nah, si kayak misalnya nih kayak ini kertas kecil ditumpuk lagi sama yang gede. Jadi kayak kita tuh gak bisa buat ingat kembali si kertas kecil ini, gak bisa karena udah ketumpuk terus menerus sama kertas yang gede ini. Jadi kayak kita mau ingat ini juga susah, intinya sulit untuk mengingat kembali si ingatan yang udah ditumpuk sama ingatan yang baru, karena terlalu banyak pengetahuan ataupun ingatan yang udah yang tidak digunakan kembali. Jadi cuma digunakan saat waktu-waktu tertentu. Oke, selanjutnya tentang proses terbentuknya ingatan. Proses terbentuknya ingatan itu pertama kita berpikir, bergerak, melihat, mendengar, dan mengalami hidup sebagai rangsangan indrawi. Yang kedua, semua pengalaman tersebut disimpan di dalam otak, masukkan dan diurutkan oleh struktur dan proses otak berdasarkan nilai, arti, dan kegunaannya. Yang ketiga, berbagai syaraf diaktifkan. Syaraf yang satu menyampaikan informasi kepada syaraf yang lain melalui reaksi elektrik dan kimiawi. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam ingatan. Pertama, menganggap suatu informasi itu penting atau tidak penting. Faktor itu merupakan alasan paling umum mengapa ingatan dapat dilupakan. Yang kedua, adanya gangguan. Nah, ini sering terjadi pada kalangan mau anak muda ataupun yang sudah dewasa ya, tidak hanya pun anak muda. Faktor ini terjadi karena suatu rangsangan lain muncul bersamaan dengan tahapan pemrosesan ingatan. Jika gangguan terjadi, upaya untuk kembali menampilkan ingatan menjadi gagal. Yang ketiga, kondisi psikologis. Salah satu aspek penting dalam faktor mengingat satu adalah perhatian dan fokus. Bayangkan bagaimana konsentrasi kamu ketika merasa cemas. Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan kamu akan membuat kesalahan, melupakan sesuatu atau merasa bingung. Jadi kalau misalnya kamu cemas kan pasti suka gimana ya gitu loh, panik. Jadi kitanya langsung ngeblank, bahasanya ngeblank atau ngeblank terus jadi nggak inget apa-apa gitu. Terus yang keempat, faktor fisik atau kesehatan kita. Faktor ini juga dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengingat. Untuk itu, asupan makanan dan yang bergizi menjadi penting dan menjaga tubuh sehingga proses mengingat dapat dilakukan dengan baik. Nah, jadi kesehatan dalam fisik kita juga sangat penting untuk mengingat. Bahkan makanan pun
sangat sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam mengingat. Hambatan mengingat terdapat beberapa teori, yaitu teori tentang lupa atau decay theory. Decay theory menjelaskan bahwa memori menjadi semakin haus dengan berlalunya waktu dan bila tidak digunakan, tidak diulangi. Selanjutnya ada teori ini bernama interference theory. Interference theory itu adalah informasi yang telah disimpan dalam long-term memory yang terganggu oleh informasi lain. Bila informasi yang baru diterima menyebabkan sulitnya mencari informasi yang sudah ada, atau disebut interference retroactive. Selanjutnya ada retrieval failure. Retrieval failure adalah kegagalan untuk mengingat mungkin terjadi karena tidak adanya petunjuk yang memadai, dan ini sering terjadi jika suatu pengamatan dihadapkan pada penerimaan objek rangsang yang sudah lama tidak digunakan. Nah, itu sering banget terjadi sama orang-orang yang yang jarang gitu nerima objek atau suatu yang yang gak muncul depan mata, terus kayak kita tuh udah lupa. Misalnya kita ngomong, inget gak sih barang ini gini-gini, yang mana sih, gak inget, kayak gitu loh. Contoh simpelnya aja kayak gitu. Terus ada motivate forgetting theory. Motivate forgetting theory ini terjadi karena saat orang mencoba melupakan satu konten memori, justru ia mengembalikan isi memori kemudian tersimpan lagi. Nah, kayak kita tuh mau ngebuang memori yang jelek-jelek, tapi malah si memori yang jelek-jelek itu tuh tiba-tiba kesimpan lagi. Kayak pengen dibuang gitu loh, kayak pengen lupa gitu, tapi malah masuk, ingat, kesimpan, ke save sendiri di otak kita. Nah, terus yang terakhir ada gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis ini penyimpanan informasinya akan disertai berbagai perubahan fisik otak yang disebut dengan engram. Terus ada meningkatkan terus ada yang terakhir ada meningkatkan daya ingat. Pada dasarnya pemacu ingatan atau mnemonik adalah alat untuk mengingat. Secara peristilahan, mnemonik adalah kata yang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu atau lebih. Saat ini, mnemonik mengacu pada teknik-teknik ingatan secara umum. Metode mnemonik dalam meningkatkan daya ingat pertama adalah metode Loci. Loci berarti lokasi alat mnemonik yang berfungsi dengan mengasosiasikan tempat-tempat atau benda-benda di lokasi yang dikenal dengan hal-hal ingin Anda ingat. Itu kayak yang aku jelasin pas awal-awal.
Terus yang kedua ada sistem kata kunci. Metode ini adalah asosiasi lain yang mengaitkan secara verbal dan visual kata yang belafal mirip dengan kata atau konsep yang harus diingat. Yang ketiga, teknik menghubungkan. Teknik menghubungkan adalah proses mengaitkan atau mengasosiasikan satu kata dengan kata lain melalui sebuah aksi atau gambaran. Strategi ini juga bisa digunakan dengan sistem kata penanda untuk meningkatkan serangkaian informasi dalam urutan tertentu. Keempat, ada teknik akronim. Teknik akronim adalah kata yang terbuat dari huruf pertama dari serangkaian kata. Nama-nama organisasi yang sering dipendekkan dalam bentuk akronim. Yang terakhir ada teknik akrostik. Teknik ini sama seperti teknik akronim, menggunakan huruf-huruf kunci untuk membuat konsep abstrak yang lebih konkret, sehingga mudah diingat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata dan banyak penjelasan yang belum dapat dimengerti ataupun salah menjelaskannya, karena manusia itu tidak sepenuhnya sempurna, karena kesempurnaan itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.